Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi 'adin id arsalna 'alaihimur rihal aqim. Ma tadaru min syai'in atat 'alaihi illa ja'alathu karramim. Wa fi samuda idh qila lahum tamatta'u hatta hin fa'atau an amri rabbihim fa'akhadathum as-sa'iqatu wa hum yanzurun famastata'u min qiyami wa ma kanu muntasirin. Surat Az-Zariyat, surat yang ke-51, halaman 522, ayat ke-41 dan seterusnya. Dan ingat pula lah, ya Muhammad, mula-mula kepada Nabi Muhammad, kisah kaum Ad, yakni ketika idh arsalna, kami mengirim atas mereka rih, itu angin yang aqim, angin yang membinasakan. Ma tadaru min syai', dan tidaklah angin itu meninggalkan, membiarkan min syai' sesuatu pun, atat alaihi, yang datang dia atasnya atau melandanya, illa, melainkan ja'alathu qarramin, melainkan angin itu menjadikannya seperti serbuk. Kita pahami dulu dua ayat ini baru kita lanjutkan kepada ayat berikut. Kembali Nabi sallallahu alaihi wasallam diingatkan dan disuruh mengingat, serta mengingatkan, diingatkan, mengingat dan mengingatkan tentang kaum terdahulu yang terkenal dengan kaum Ad. Itu bangsa Arab Aribah. Bangsa Arab dibagi dua. Pertama Aribah, yang kedua Musta'ribah. Arab Aribah, Arab dahulu kala, salah satunya adalah kaum Ad. Mereka hidup di daerah antara Hadramaut dan Oman, yang terkenal di Ahqaf. Arab ini sudah binasa, hancur, lebur. Lalu kemudian Arab Musta'ribah, itu keturunan Nabi Ismail ke bawah sampai Nabi Muhammad, namanya Musta'ribah. Mereka dulu kan berasal dari Yaman. Dari Yaman. Nah, sekarang diingatkan Nabi agar beliau mengingatkan kepada kita tentang bangsa-bangsa terdahulu, apa yang mereka alami akibat daripada kebanggaan kedurhakaan. Ringkasnya saja, sama dengan kaum-kaum sebelum mereka, tercatat dalam sejarah, setelah badai banjir besar melanda di zaman Nabi Nuh, setelah itu kaum yang mula-mula sekali menyembah berhala adalah kaum Ad, yang kepada mereka diutus Nabi Hud. Sedikit kita mengingatkan sejarah sedikit saja.
terjadi awal mulanya penyembahan terhadap berhala dan telah dialihkan daripada menyembah Allah kepada menyembah berhala oleh setan dan bisikan setan, diawali dengan membuat lukisan-lukisan dan patung-patung, lama-lama dipuja, disanjung, lalu diajukan berbagai macam permintaan dan permohonan adalah di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Zaman Nabi Adam belum ada. Baru setelah kira-kira 1000 tahunan setelah Nabi Adam muncul penyembahan kepada berhala-berhala. Diutus Nabi Nuh. Nah, kita akan tahu sejarahnya. Ujungnya setelah 950 tahun terjadi banjir bandang. Terus berlanjut generasi ke generasi, lalu penyembahan berhala berikutnya terjadi di zaman Nabi Hud. Di daerah itu, daerah Ahqaf, antara Yaman, Hadramaut dan Oman, menjorok ke arah pantai. Mereka terkenal dengan kaum yang tinggal di pebukitan pasir, Ahqaf. Mereka Allah karunia dengan pisik-pisik yang besar, sehingga mereka masuk sombong. Man asyaddu minna quwwah. Tidak ada yang lebih kuat daripada kita. Badannya ini besar-besar lah, kokoh-kokoh, kuat, perkasa, tapi juga kasar tabiat. Menyembah berhala, menyembah patung, dan melakukan berbagai macam kemaksiatan, kedurhakaan dan lain-lain. Diutuslah kepada mereka saudara mereka sendiri, itu Nabi Hud. Nabi Hud samalah dengan Rasul lain. Nabi Hud mengajak mereka, tapi Nabi Hud malah dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Ya, Nabi yang mula-mula dituduh itu kan Nabi Nuh, gila, dan tuduhan lainnya. Kalau Nabi Hud dituduh orang bodoh, safahah. Memang bodoh, hongok benar tu, safahah. Karena beliau mengajak orang untuk menyembah Allah, percaya kepada akhirat. Intinya samalah. Mereka bertahan dalam kesyirikan, dalam kekufuran, keingkaran, kebangkangan dan dosa-dosa lain. Puncaknya kan syirik dan kufur. Ini yang diingatkan dalam surat yang barusan kita baca, itu surat Az-Zariyat, wa fi 'adin, wa fi 'adin, dan kami jadikan juga, dan ingat ini istilahnya kami jadikan juga, dan ini yang teringat, kami jadikan juga dalam kisah Ad, wa fi 'adin, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang ada berpikir, menjalankan akal sehatnya begitu. Fi 'adin, yakni idh arsalna, ketika arsalna kami mengirim atas mereka rihal aqim, angin dahsyat yang membinasakan, membikin mandul segala-galanya. Terkenallah angin ini dengan angin sarsar, angin sarsar. Sekedar untuk mengingatkan ini kepada kita semua, azab itu datangnya ya, bukan tiba-tiba, bukan serta-merta. Tidak ada Allah mengazab satu kaum begitu saja. Setinggi apapun, sehebat apapun maksiat dan kedurhakaan mereka, melainkan terlebih dahulu dikirim, diutus Rasul untuk berdakwah, mengajak, menyeru mereka dan menasihati mereka. Ya, kita ulang, Allah tidak akan menyisa, tidak akan mengazab suatu kaum bagaimanapun tingkat kedurhakaan, kebangkaan, kesyirikan bahkan.
kekufuran, kesombongan, keingkaran. Melainkan terlebih dulu diutus Rasul. Bahkan dapat kita ambil suatu kesimpulan, tidaklah diutus satu Rasul, melainkan di kaum itu, di negeri itu telah terjadi pengalihan penyembahan, pengalihan peribadahan kepada selain Allah, diikuti dengan berbagai macam kesombongan, keingkaran, kebanggaan, dan sikap-sikap kemaksiatan lainnya. Telah berlalu pula masa sekian lama, telah bertahun-tahun pula Rasul itu mengajak, menyuruh dengan penuh kesabaran, ketabahan luar biasa. Tidak mungkin lagi, sudah tidak ada harapan lagi, baru diperingatkan mereka. Kalau kalian terus-menerus begini, nanti dikhawatirkan akan datang azab, siksa, petaka, bencana, dan seterusnya. Hal yang sama juga berlaku kepada kaum Nabi Hud. Bahkan salah satu nama surat Hud. Surat nangka Sabaleh, Yunus, Hud, Yusuf. 3 nama Nabi berturut-turut. Yunus surat ke-10, Hud surat ke-11, Yusuf surat ke-12. Baru nanti ke-14 surat Ibrahim. Lalu nanti surat ke-19 Maryam, dan seterusnya. Nabi Hud diutus kepada kaumnya, kaum Ad. Lama diperingatkan. Akhirnya diancam akan datang siksa dan azab. Malah mereka meminta dan menantang, mana azab itu, dan segerakan azab itu. Kata mereka begitu. Mereka menantang dan mereka minta segerakan azab. Fa'tina bima ta'iduna, dalam ayat lain. Fa'tina bima ta'iduna. Wahai Hud, datangkan segera mungkin apa yang engkau ancamkan kepada kami. Mana dia? Jika engkau memang benar dengan janjimu, datangkan. Nabi Hud menjawab, qala innamal ilmu 'indallah. Masalah kapan datangnya azab siksa itu urusannya di Allah, tidak di saya. Saya nyaman memperingatkan kalian. Kalau kalian tetap dalam kebangkang, keingkaran, keangkuhan, kesombongan dan seterusnya, nanti tiba azab. Nah, mereka tidak sabar. Yasta'jilunaka bil azab. Umumnya begitu. Mereka minta segerakan datangnya azab itu. Setelah sampai sekian lama, baru kita baca surat ini, Az-Zariyat ini. Wa fi 'adin idza arsalna 'alaihim rihalaqim. Riyah. Bermula terjadinya begini. Mereka ditimpa oleh kemarau yang sangat panjang. Kemarau. Karena negeri mereka terkenal dulu dengan pertanian, kesuburannya. Sekarang menjadi pasir. Kemarau panjang. Lama sekali. Ringkasnya, setelah mengalami kemarau panjang atau panas yang luar biasa, lalu dikirim awan. Namanya Arid. Ain panjang, ra dan dhat. Arid. Awan tebal yang mengandung hujan biasanya, namanya arid. Awan tebal hitam mengandung hujan. Kalau bahasa wakno rasa keruntuh langit. Dan itu menggembirakan mereka. Senang. Karena setelah lama musim kemarau panjang, tiba-tiba datang awan tebal. Ya, mereka berjoget, beriang, bergembira-gembira, sampai mereka mengatakan, hadap, takala awan itu datang ke lembah mereka di mana mereka berada. Falamma ra'ahu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtirina. Ketika awan selama makin dekat ke tempat
di mana negeri mereka berada, mereka bergembira. Ini arid, ini awan yang mengandung hujan ini. Gembira mereka. Mereka tidak sadar dan tidak tahu. Itulah yang mereka minta segerakan. Bal huwa masta'jaltum bi. Dalam surat lain. Inilah yang mereka minta segerakan azab. Tapi mereka tidak tahu pasal itu azab. Di balik awan itu adalah namanya rihun, rih. Apa rih? Angin. Angin itu disifati dengan sarsar. Sarsar. Angin dingin. Angin dingin yang luar biasa. Dia tidak tanggung-tanggung angin dingin. Bernama angin sarsar. Angin di balik awan tebal gelap gulita. Rupanya ada angin yang berisi azab yang pedih. Angin menderu-deru, berbunyi-bunyi. Itu pula maka namanya sayhah, menggelegar, suara yang dahsyat, bertiup tiada henti atiyah, terus husuman tiada henti. Maka disebutkan dalam surah Al-Haqqah, angin itu dikerahkan kepada mereka sab'a layalin wa thamaniyata ayamin husuman. Angin sarsar, angin dingin luar biasa. Sakharaha alaihim sab'a layalin, 7 malam. Wa thamaniyata ayamin, 8 hari. Husuman, tiada henti. Terus menerus, angin badai dahsyat. Satu jam saja atau kurang 1 jam saja sudah kali pasiang. Saya ingatkan 7 malam 8 hari. Angin itu dingin luar biasa, menderu-deru. Nama sarsar. Mustamir, terus tiada henti. Di balik awan, di balik awan kelam yang mengandung hujan, kata mereka, rupanya ada angin dingin luar biasa. Dikerahkan itu kepada mereka karena mereka bangga dengan bangunan mereka yang kokoh. Mereka punya bangunan kokoh-kokoh, kuat-kuat, sehingga apapun yang datang aman ini. Kalau istilahnya kok bangunan anti gempa, istilah waknya anti gempa, sehingga mereka merasa aman. Kalau gempa sekuat apapun, aman. Mereka juga membangun bangunan kokoh-kokoh, kuat-kuat, namanya imat. Dalam surat Al-Fajri, Wal-Fajri walayalin alam tarakai, ya, salah. Mereka punya imat, punya bangunan kokoh-kokoh, kuat-kuat yang luar biasa. Angin itu bertiup siang malam, yang mengakibatkan di sini dia. Surat yang Azariyat kita baca, ma tadaru min syai'. Ma tadar, ma tidaklah, tazaru, angin itu menyisakan, meninggalkan. Menyisakan, meninggalkan, ma tadaru. Min syai', sesuatu pun, atat alaihi, yang angin itu datang melanda atasnya, melainkan ja'alathu karamim. Angin itu menjadikan apa saja yang dilanda, dilewatinya, jadikan bagaikan ramim. Karamin menjadikan ya seperti serbuk. Dalam surat Al-Mu'minun seperti gusak. Jadikan sebagai gusak, sampah-sampah yang berterbangan, berhamburan di tiup angin. Sedikit saya mengingatkan. Dulu di tahun 2015 di Makkah terjadi keren itu. Amur di situ.
Di situ mana? Melihat mana, menyaksikan mana hari Jumat. Mana? Terus ketik nostalgia lah. Ini sebagai pelajaran. Sebenarnya pagi-pagi sudah dikasih tahu oleh pemerintah Arab Saudi melalui berita lewat daripada SMS masing-masing. Tapi karena dia berbahasa Arab, saya tidak mengerti bahasa Arab, tapi membacanya bisa. Paham saya, mengerti tidak, membaca bisa. Ini peringatan akan terjadi badai. Karena tidak semua orang mengerti dan tahu. Badai itu bermula terjadi semenjak jam setelah asar. Saya dengan teman-teman atau bahasa tengah juanya, amboy kawan-kawan, sesudah sembahyang asar, pergi ke Bang Rajahi, ada yang terkenal Bang Rajahi, membayar dam untuk haji. Karena kita kan tamattu'. Selesai dibayar semua, lalu kami bergerak menuju ke dalam. Ketika itu hari sudah hampir 5:30. Ke dalam maklenah. Dalam mak salat. Langsung kami menuju, anginlah mulai itu. Sebenarnya. Kebanyakan orang-orang tak sadar bahasa itu badai. Maka kami mengambil posisi di dekat Kaabah. Kita menyangkut nak kesampai ingin ke dalam kan, Masjidil Haram sakokoh sakuat itu. Sakokoh sakuat itu Masjidil Haram nak kemungkinan. Ya dalam setelah salat tahiyatul masjid, tawaf, duduk di pelataran Kaabah. Nah, tiba-tiba lah mulai mendasau. Bunyinya macam-macam. Masuk ke sela-sela bangunan. Nah, mulailah putar-putar. Segala macam putar-putar. Ambo sedang salat sunat, kawan-kawan lah gelisah. Nalai membiak air, sebutnya tak sadar membiak air. Tak habis siko je. Tunggu kami sekali. Selesai salat boleh ditarik kata oleh kawan ke lantai berikut. Kalau tidak habis ko angin kencang. Ditarik mau kata, setampai mau di pelataran nate jatuh apa? Keren. Malantiang kah? Tampai mau duduk ceko orang mati. Orang mati itu matinya. Ditimpa angin luar biasa. Tanggung sampai maghrib. Bahkan hampir sampai isya. Itulah kelibui. Dan terjadilah lumpur di terminal Lakang. Lumpur, arah ke Marwah itu lumpur. Itu memang luar biasa bagi yang tidak pernah mengalami. Hal yang sama terjadi di tahun yang sama, terjadi badai di Arafah. Ya, kita bagi orang ditonggak-tonggak semua. Tahu tonggak yang kemah. Ya. Kita berada di posisi di jalur badai. Lampung padam. Amai-amai ku berkia-kia. Ustaz, berdoa bagilah ustaz ku, berzikir bagilah ustaz. Awak ni suruh berzikir kan? Awak sibuk menyabarkannya lain. Zikirlah awak sedang berzikir. Mana awak zikirlah ustaz ku, berdoa bagilah ustaz ku. Itu luar biasa. Itu tak sampai paling setengah jam atau sejam di Arafah. Kalau di Masjidil Haram paling itu 1 jam. Jadi entah bayang dah ikut 7 malam 8 hari. Kita pernah cari tornado Amerika itu kan putar-putar membawa semua, ya rumah-rumah yang ke, ya oto-oto yang ke katanya tornado. Bisa-bisa diameter tornado itu 1,5 kilo kan bisa diameter. Putar. Dan itu tidak memakan waktu lama. Ikut 7 malam
sab'a layalin wa thamaniyata ayamin husuman. Husuman tu tidak ada jeda. Husuman tidak ada. Dalam surah Al-Haqqah kan, husuman tidak ada jeda terus menerus. Itu menakutkan sekali, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut hadis riwayat Imam Muslim, ketika beliau awan, kalau di Makkah, di Madinah kan jarang awan. Jarang awan lagi, tapi jarang. Itu pun awan jauh. Jadi kalau Nabi melihat awan atau melihat angin, angin itu berawan, Nabi itu wajah beliau berubah. Hadis Sahih Muslim, berubah. Ada wajah ketakutan, kecemasan dan kekhawatiran. Kemudian beliau mondar-mandir masuk rumah, keluar rumah, ke muka, ke belakang, gelisah, sangat gelisah. Apalagi disertai nanti dengan angin. Kata Aisyah, istri beliau, menanyakan kenapa sikap beliau begitu. Beliau ringkasnya menjawab, ya Aisyah, siapa yang bisa menjamin kita? Itu bahasa awaknya. Andaikan awan itu, awan yang menimpa, yang terjadi pada kaum Ad, di balik awan itu ada rih, angin kencang. Tidak ada yang bisa menjamin kita. Dan tenang-tenang sih. Amintum. Jangan kamu merasa aman-aman saja. Merasa aman daripada azab sisa Allah, kau dosa kadang. Jangan merasa aman. Amintum. Amintum. Dua. Apakah kamu merasa aman saja? Atau kamu merasa tenang-tenang saja? Padahal negeri kamu, orang-orangnya, masyarakatnya, kaumnya sudah melakukan beraneka macam kesyirikan, kekafiran, kemaksiatan, kebangkangan dan seterusnya. Jangan merasa aman. Rasulullah sendiri kalau mencari itu, beliau muka beliau itu berubah. Kalau pakai angin, beliau langsung doa. Langsung doa. Allahumma inna atau Allahumma inni, Allahumma inni as'aluka as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bi. Wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bi. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan angin ini, wa khaira ma fiha, dan kebaikan apa yang terdapat di angin ini, wa khaira ma ursilat bi, dan kebaikan untuk apa angin ini diutus. Angin itu kan diutus. Namanya amirah, ma'murah. Angin itu diutus. Intinya angin badai, angin dasar tidak akan bertiup sekencang itu kalau tidak diperintah. Karena dia juga makhluk. Hiya ma'murah. Sehingga katakan la tasubbur rih. Kalian jangan mencaci, jangan mencela angin. La tasubbur rih. Angin datang, angin kencang, angin bertiup, jangan cela, jangan caci. Hiya ma'murah. Dia hanyalah menjalankan tugasnya. Kalian, tugas kalian tidak kalian jalankan. Tidak taat, tidak patuh, tidak beribadah, malah bangkang. Tugas kami bertiup. Kira-kira begitu. Ma'murah, diperintah. Artinya angin itu tidak akan bertiup, tidak akan berhembus kencang kalau tidak diperintah. Jadi untuk itu janganlah tersuburi. Jangan cela, jangan maki angin. Kalau bahasa medianya, cuaca ekstrim. Ekstrem. Bukan es krim ya. Cuaca ekstrim. Padahal ketika itu terjadi, kita disuruh Allahumma ini as'aluka khaira. Kemudian melindung.
lengkap doanya kan begitu. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bi. Wa a'udzu bika min syarriha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada syarnya kan. Daripada syarnya, keburukannya, kejahatannya, min syarriha wa syarri ma fiha, keburukan, kejelekan, kejahatan yang ada dalam angin ini, wa syarri ma ursilat bi, keburukan, kejahatan untuk apa dia diutus, dikirim. Karena angin itu dikirim. Kata-kata kirim kan irsal, mengirim. Kalau arsalna, kami kirim. Ursilat, dikirim. Kepada kaum Nabi Hud, kaum Ad, arsalna alaihim. Kepada mereka berbunyi ayat arsalna, kami kirim. Berarti angin itu tidak akan terjadi, tidak akan berembus dan tidak akan bertiup, melainkan mereka diutus dan dikirim. Sama dengan Rasul, bernama Rasul utusan. Rasul itu utusan. Allah kirim Rasul, arsalna alaihim. Kalau ila kepada mereka, kalau ala itu bahaya. Sekarang alaihim. Ini dalam surat Az-Zariyat, ya asalna alaihim rihal aqim. Dahsyatnya luar biasa, ma tazaru min syai'. Kembali kita, ma tazaru min syai'. Tidaklah angin itu meninggalkan, membiarkan apapun yang atat alaih, atat. Apa itu atat? Atat, datang dia melewati, melanda. Atat alaih, dia datang, melanda, melalui. Apapun yang didatangnya, apapun yang dilaluinya, apapun yang dilewatnya, dijadikannya ramim. Ramim. Apa itu ramim? Jadikan sebagai kan ramim. Itu seperti serbuk. Kalau dalam surat Al-Mu'minun katakan gusa. Gusa. Seperti sampah-sampah. Nah, saksikanlah misal atau contohnya badai tornado itu. Memang bagaikan serbuk saja yang diterbangkan. Atau bagai gusa, sampah-sampah, sarap-sarap yang ditiup angin kencang. Semua yang dilewati oleh angin itu selama 7 malam 8 hari itu. Nah, yang perlu kita garis bawahi, salah dosonya kaum Ad itu. Bencana besar tidak akan terjadi kalau hanya persoalan kecil. Bahkan sering Allah maafkan, sering dibiarkan. Dosa-dosa kecil, kita semua dosa kecil. Tidak ada kita tidak berdosa. Yang tidak berdosa itu satu cuma Yahya. Nabi Yahya hasuran. Dianugerahi oleh Allah, Nabi Yahya itu adalah hamba yang hasur. Hamba yang pandai menguasai, mengendalikan hawanya. Itu dia, Nabi Yahya. Selain pada Nabi Yahya disentuh oleh dosa, kecuali hamba-hamba tertentu. Kalau berdosa, kita tidak ada yang tidak berdosa. Kalau salah, kita tidak ada yang tak salah. Mengaku tidak salah itulah salah. Bahkan dicela orang yang mengaku dirinya bersih. Fala tuzakku anfusakum. Kalian jangan menganggap diri kalian bersih daripada dosa. Balillahu zakku ma yasha, yuzakki ma yasha. Allah lah yang mensucikan siapa yang Dia kehendaki. Setiap kalian berdosa, khata, mengaku tidak berdosa, tidak bersalah, itu sombong namanya. Lalu apa dosa mereka? Tentu bukan dosa biasa. Puncaknya syirik. Syirik menyembah, beribadah kepada makhluk, apapun makhluknya. Betul-betul menyembah, syirik kan dibagi-bagi. Betul-betul mereka menyembah. Mari kita arahkan kepada negara. Di negara kita ada suatu pulau yang memang betul-betul menyembah
selain Allah. Diwujudkan dalam bentuk sosok berhala atau patung-patung, dipersonifikasikan dalam bentuk itu. Kalau Tuhannya pemarah, dibentuknya patungnya seperti makhluk yang sanga. Dia tahu sanga? Enggak, sanga kok beringas. Kalau Tuhannya Tuhan lembut, ya diukinnya pula berhala bentuk Tuhan lembut. Coba bayangkan Nabi Nuh, Nabi apa? Nabi Hud. Misalnya Nabi Hud diutus ke pulau itu. Di Indonesia kan ada pulaunya tah. Disitulah Nabi Hud berdakwah. Asli semuanya penyembah berhala, penyembah patung, melakukan kesyirikan, kekufuran dan lain-lain. Ditambah kalau negeri itu makmur pula. Tiga sangkai ya. Negerinya makmur, lalu terjadi kesyirikan. Kalau sudah makmur, mengundang berbagai macam kemaksiatan. Tiga. Jadi kaum Ad terkenal begitu. Syiriknya, kufurnya, mereka sombong, angkuh, luar biasa, kasar. Negeri mereka termasuk negeri yang subur sebelum badai menimpa. Namanya di Ahqaf. Nama bukit pasir. Ahqaf. Dekat Yaman, antara Hadramaut Yaman dengan Oman. Terbentang gurun tandus pasir Ahqaf, bukit-bukit pasir. Jadi mereka tidak sebelumnya tidak ada bencana. Datang bencana itu ketika Nabi Hud lah diutus mengingatkan mereka, kalau kalian tetap seperti ini, kalau bahasanya takaiko kalian darui, dikhawatirkan nanti kalian ditimpa bencana petaka. Hentikan penyembahan terhadap selain Allah, karena yang berhak disembah hanyalah Allah. Sama dakwah Rasul. Lalu mereka diingatkan setelah mati ada hidup, ada hari pembalasan, ada hari pertanggungjawaban. Sudah semuanya disampaikan oleh Nabi Hud, sudah. Ternyata mereka tetap bersikukuh, basimada dengan apa yang mereka lakukan, sehingga mereka katakan kepada Nabi Hud, ajitana lita'fikana an alihatina. Hai Hud, apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami daripada Tuhan-Tuhan kami? Ajitana lita'fikana an alihatina. Apakah engkau datang, Hud, untuk memalingkan kami daripada menyembah Tuhan-Tuhan kita, nenek moyang kita? Menyembah entah siapa yang sembah, pokoknya terjadilah permusuhan dan penentangan sampai Nabi Hud ujungnya tuduh dengan orang safaha, orang bodoh amat, orang bodoh tidak berilmu. Itu berlanjut. Jadi intinya setelah diingatkan kalau mereka tetap dalam kesyirikan, kekufuran, kebanggaan, kesombongan dan kemaksiatan, kalau tidak bisa lagi dibiarkan, baru datang azab. Itu. Ini kenapa sampai sekian lama, 7 malam 8 hari, kata para ulama-ulama tafsir, karena mereka terlalu sombong dengan bangunan mereka. Mereka menduga bangunan-bangunan ini, benteng-benteng ini, tidak ada yang bisa, karena mereka bangun kuat. Rupanya apa yang tidak mereka duga, anginnya datang. Angin siapa yang bisa menghambat? Maka jadilah semua yang dilaluinya sar'a. Dan tinggallah mereka bagaikan pohon-pohon kurma yang tunggul-tunggul kurma yang dibabat kepalanya. Tunggul-tunggul kurma itu tidak berkepala oleh. Diceritakan ketika angin datang, mereka dihambung, diterbangkan ke atas setinggi-tingginya. Lalu dijungkir balikkan ke bawah, kepala tiba-tiba, sehingga tidak ada kepala.
seakan-akan tunggul-tunggul kurma yang tersisa. Tidak ada lagi. Jadi dalam surat Al-Haqqah seperti itu dikatakan bahwa ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Maka mereka itu seperti batang-batang pohon kurma yang kosong, yang sudah lapuk. Habis negeri. Fahal tara lahum min baqiyah. Maka apakah kamu melihat seorang masih tersisa di situ? Tidak ada. Tidak ada yang sehabis. Itulah kaum yang punah. Habis mereka semua. Dilanda. Nah, kita kembali kepada awal ayat tadi. Jadi istilahnya ma tadaru min syai'in. Tadi sudah kita terjemahkan satu-satu. Ma tazaru, tidaklah tazaru, angin itu melewat, angin itu tazaru meninggalkan, menyisakan, tazar. Min syai', sesuatu pun, atat yang datang, angin itu melanda atasnya, illa melainkan ja'alat, angin itu menjadikan apa yang dilandanya karamim, seperti serbuk-serbuk. Habislah semua. Inti kaji kita sesubuh ini adalah barangkali 3. Yang pertama, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengingat dan mengingatkan. Mengingat dan mengingatkan kisah-kisah umat terdahulu, apa akibat, apa kesudahan daripada kedurhakaan mereka, kebangkangan mereka, kesyirikan, kekufuran, kesombongan mereka, dan kemaksiatan mereka. Apa akibat? Diingatkan agar beliau mengingatkan. Wa fi adin, pada yang menimpa kaum Ad juga terdapat tanda. Satu, pelajaran kita, lebih-lebih kami para guru-guru di sekolah, juga para guru masyarakat, para mubali, harus banyak-banyak mengingatkan ini. Kan berkali-kali berturut-turut. Kemarin Nabi Musa, sebelumnya kaum Nabi Lut, dan seterusnya. Ingatkan kepada masyarakat, kepada orang banyak, kepada kaum masing-masing, tentang kisah-kisah itu bukan yang baik-baiknya saja, bukan yang manis-manis saja, kehancuran mereka, kebinasaan mereka, lantaran kebangkangan, kedurhakaan, kekufuran, kesyirikan. Ingatkan para guru di sekolah. Tiba dia denggai, jangan dongeng kat kancia aja baca ke anak. Kat kancia yo buayo, kat kancia itu karang orang. Aduh kancia aku cadia lah awak, aduh kancia. Jangan cerita bobo lah. Bisa-bisa lah cerita ke anak kisah-kisah Nabi, kisah-kisah begini. Kan ayatnya itu satu. Fi adil, pada kauman itu terdapat tanda-tanda. Dalam kisah mereka terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, kemahakuasaan Allah, keperkasaan Allah. Satu. Yang kedua, kisah-kisah Al-Quran itu tidak berurutan. Kisah-kisah Al-Quran bukan novel, bukan roman. Tidak. Bukan cerita Sabayana Nalwih dan Sabayana Kasan. Kalau Sabayana Nalwih itu sadar rambut Alwih kan? Tidak. Kisah Al-Quran itu, karena dia bukan roman, kisahnya disesuaikan. Kalau suatu ayat menceritakan tentang masalah tauhid, masalah akhlak, nah dia ambil kisah yang menguatkan apa yang menjadi judulnya. Kalau ayat bicara tentang tauhid, maka ada kisah para nabi, para umat yang tentang tauhid. Begitu seterusnya. Jadi menyesuaikan. Pelajaran berikutnya, bahwa azab Allah, siksa Allah tidak akan datang kepada satu kaum sebelum kaum itu diperingatkan, dikasih aba-aba. Fir'aun sudah lama mengaku jadi Tuhan, tidak datang siksa.
Dikirim Nabi Musa dan Harun. Itu pun lama pula. Kan? Dikirim dulu, diutus. Lama sekali. Kaum Nabi Nuh kan tidak langsung dihantam banjir. Sampai 950 tahun Nabi Nuh berdakwah kan baru puncaknya. Yang tidak sabar itu dalam teori Rasul yang tidak sabar kan Nabi Yunus itu tidak sabar. Untuk ukuran Rasul baru agak kurang sabar. Karena kaumnya bangkang, kaumnya durhaka, kaumnya menentang, maka minta azab, tidak sabar Nabi Yunus. Beliau lari. Jadi tidak akan ditimpa suatu kaum oleh suatu petaka bencana azab, melainkan telah terlebih dulu datang kepada kaum itu peringatan-peringatan. Dan terakhir pelajarannya, azab Allah kalau sudah datang, tidak minta inci dah. Tahu tidak minta inci? Tidak bisa, tidak ada gunanya lah itu. Yang bermanfaat tobat kau sebelum siksa datang. Itulah kaum Nabi Yunus. Tidak ada satu umat, satu kaum yang bermanfaat pengakuan iman mereka sehingga azab yang sedia datang tidak jadi datang. Itulah kaum Nabi Yunus. Sebelum azab datang mereka cepat bangkit, tobat, sadarkan diri. Tapi kalau sudah datang siksa, tidak ada lagi. Kan 3 saat, 3 waktu, 3 keadaan yang tidak ada gunanya lagi untuk tobat, mengaku beriman. Pertama, yugargir, saat nyawa sampai di kerongkongan. Kedua, ketika siksa sudah datang. Fir'aun juga mengaku beriman, bahkan mengaku muslim. Surat Yunus. Fir'aun itu mengaku muslim dia. Tapi siksanya sudah datang. Beriman dia kepada Tuhannya Bani Israel. Dan dia menyatakan dirinya muslim. Surat Yunus ayat 90-an tidak salah. Mengaku dia, tapi pengakuannya sudah fama tanfa'uhum, tidak berguna, tidak berfaedah pengakuan iman mereka. Yang ketiga, ketika matahari sudah terbit di tempat tenggelamnya. 3 saat ini mengaku mau tobat, mau apa, tidak laku lagi. Barangkali itulah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ini pun menjadi pengingat di kita, dan kita pun bisa mengingatkan orang-orang yang di sekitar kita tentang kisah-kisah dan pelajaran-pelajaran yang terdapat di umat terdahulu. Sekian, diakhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.